Ada beberapa beasiswa ya kalau di UMSU, ada yang dari negara dan ada yang dari bukan negara, tentunya private sector gitu. Ada juga UMSU yang telah memberikan beasiswa itu internal dari UMSU kepada mahasiswa-mahasiswa tertentu. Adalah yang pertama KIP Kuliah, KIP Kuliah Kartu Indonesia Pintar. Ada program beasiswa dari Mitra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pongpong, kembali lagi di Caster, podcastnya Teropong. Di podcast kali ini kita akan berbincang mengenai hal-hal yang menarik untuk diperbincangkan bersama para tokoh, mahasiswa maupun komunitas-komunitas yang ada di Kota Medan. Nah, untuk isu yang dibahas di podcast kali ini adalah beasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bersama saya Siti Masyitah Ginting dan sudah hadir narasumber Bang Agus Sani ya, salah satu staf di Bimawa UMSU. Nah, Bang Agus, ngomong-ngomong soal beasiswa nih kan, itu kan hal yang menarik gitu kan, di tengah naiknya uang kuliah itu kan hal sangat menarik untuk mahasiswa maupun mahasiswa baru. Nah, di UMSU sendiri ada beasiswa apa aja sih Bang? Ada beberapa beasiswa ya kalau di UMSU, ada yang dari negara dan ada yang dari bukan negara, tentunya private sector gitu. Ada juga UMSU yang telah memberikan beasiswa itu internal dari UMSU kepada mahasiswa-mahasiswa tertentu. Nah, kategorinya ada beberapa gitu. Pertama yang umum, gitu ya, semua PTN ataupun PTS seluruh Indonesia pasti mendapatkannya, terutama mereka yang sudah terakreditasi seperti UMSU gitu ya. Adalah yang pertama KIP Kuliah, KIP Kuliah Kartu Indonesia Pintar, program untuk kuliah. Sebetulnya ini program perpanjangan dari program Indonesia Pintar. Kalau di SD, SMP, SMA sepertinya ada program itu, kemudian di kuliah ada lagi namanya program KIP Kuliah begitu. Jadi ini program dari pemerintah dan diberikan kepada seluruh PTN dan PTS yang ada di Indonesia, tapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, UMSU sendiri setiap tahunnya menerima program ini seperti itu. Setelah itu ada program beasiswa dari Mitra. Ya. Beberapa yang sedang jalan itu adalah Basnas dari beasiswa Badan Amil Zakat Nasional, ya, Cendekia Basnas. Tapi berbeda dengan yang sebelumnya. Makanya kalau KIP itu kan dari awal, ya, dari awal sampai kemudian tamat itu di cover oleh pihak KIP. Nah, kalau Basnas ini hanya 4 semester saja, dari mulai semester 5, 6 sampai 8. Itu kalau Basnas. Kemudian kita juga mengelola program beasiswa OSC, Online Scholarship Championship, ini dengan Media Group, partner kita atau mitra kita. Ini hampir sama dengan KIP, hanya saja dia uang kuliah saja yang ditanggung. Uang kuliah aja. Dan itu dari awal kuliah, dari semester 1 sampai akhir. Kemudian ada beasiswa BSI dari Bank Syariah Indonesia. Kemudian ada beberapa beasiswa dari mitra-mitra kita, misalnya di pertanian itu ada alumni yang kemudian memberikan beasiswa. Kemudian dari internal ada beasiswa prestasi. Jadi bagi mahasiswa yang prestasinya nasional dan internasional itu dipersilakan untuk mengajukan beasiswa, pemotongan beasiswa. Bukan pemotongan beasiswa, pemotongan uang kuliah. Jadi beasiswanya itu bukan bentuknya langsung dikasih uang, tapi pemotongan uang kuliah seperti itu dengan besaran-besaran tertentu. Oh gitu. Nah, pasti kan nggak semua orang yang bisa mendapatkan beasiswa yang seperti tadi. Syarat-syaratnya boleh disebutin nggak Bang? Yang untuk KIP, untuk Basnas kan beda-beda tuh ya. Jadi saya bedakan jadi 2 klaster ya. Beasiswa yang kemudian dari awal, maksudnya dari mahasiswa masuk di UMSU, dengan yang setelah sudah di UMSU, artinya ongoing. Nah, pertama beasiswa KIP. Nah, kalau beasiswa KIP ini kita tidak bisa terlepas dari aturan pemerintah, karena beasiswa KIP ini sudah ada jelas aturannya gitu ya. Jadi harus punya kartu KIP kuliah ya, atau surat kartu seperti kartu Indonesia Pintar tadi, kemudian PKH, program Keluarga Harapan ya. Atau kalau tidak ada keduanya harus mendapatkan rekomendasi ya, seperti surat kenyataan bahwa memang dari keluarga yang kurang mampu. Karena KIP sendiri ini kan memang diberikan khusus bagi mahasiswa yang secara ekonomi, latar belakang ekonominya tidak
cukup mapan sehingga perlu dibantu. Itu harus dari dinas sosial. Nah, kalau dulu waktu namanya masih bidik misi itu masih bisa dari kantor desa. Tapi kalau sekarang harus dari dinas sosial. Itu yang paling kunci, Mbak. Dari dinas sosial ya? Jadi bukan. Jadi kartu Indonesia Pintarnya harus ada. Kalau tidak ada PKH-nya atau kemudian tadi surat rekomendasi dari dinas sosial. Itu yang paling kunci. Setelah itu persyaratan-persyaratan administratif saya rasa semua bisa memenuhi. Hanya saja mungkin kalau di UMSU, karena UMSU kan kampus yang pengen memang mahasiswa yang masuk itu punya kualitas yang baik. Jadi kita mengutamakan mahasiswa yang memiliki peringkat kelas yang baik, kemudian memiliki prestasi yang cukup baik ketika di SMA. Sehingga memang di UMSU sendiri nanti akan kita bisa kembangkan. Karena di UMSU sendiri untuk mahasiswa-mahasiswa KIP itu ada program-program pengembangan yang terstruktur. Biar kualitas mahasiswa benar. semakin meningkat gitu ya Bang ya. Itu untuk KIP ya. Dan tadi OSC tentu saja ini online, platformnya online, bisa didaftar online. Nanti secara prinsip ada seleksi wawancara dan seleksi pertama administrasi kemudian wawancara. Ini dari seluruh Indonesia Mbak pendaftarnya. Oh jadi lebih banyak, lebih gitu, luas dan itu lebih dulu dibandingkan dengan KIP karena mereka masih waktu SMA gitu mereka harus sudah daftar. Gitu. Kita sudah 2 tahun belakangan menerima program ini. Ada yang dari Batam, ada yang dari Jambi, ya kan. Seluruh Indonesia ya? Mayoritas, tapi memang Sumatera, tapi seluruh Indonesia mendaftar. Ada dari Bandung juga pernah mendaftar. Gitu. Ini hanya uang kuliah dan ini dari awal sampai akhir. Nah, tapi kita punya peraturan, kita evaluasi nilai dan persyaratannya setiap semesternya. Harus konsisten. Iya, harus konsisten. Karena ini kan bukan uang kita sendiri, uang orang yang harus kita pertanggungjawabkan. Itu beasiswa yang dari awal. Ya. Kemudian ada beasiswa yang ongoing ya. Jadi mahasiswa ongoing itu seperti Basnas, itu kemudian BSI. Nah, mahasiswa diarahkan untuk mendaftar pada platform-platform yang ada. Gitu. Jadi nanti Basnas itu juga punya platform pendaftaran sendiri, kemudian BSI juga punya platform sendiri dan kemitraan-kemitraan yang lain. Ini prosesnya hampir mirip-mirip Mbak sebenarnya ya, seleksi administrasi kemudian wawancara. Kita sedang berlangsung, kemarin saya dihubungin bahwa diminta kemarin hari Selasa. Kebetulan kita sedang seleksi wawancara untuk mahasiswa calon penerima beasiswa Basnas. Nah, Basnas ini agak unik sendiri karena selain mendapatkan istilahnya uang kuliah ya dibantu oleh Basnas, kita dapatkan pembinaan setiap bulannya mahasiswa itu yang Basnas. Kalau BSI uang kuliah saja. Dan ada beberapa mahasiswa kita dari Basnas memang sudah berhasil alhamdulillah lulus dan bekerja dengan cukup baik gitu. Kemudian ada beasiswa yang internal dari UMSU. Ini apresiasi bentuknya terhadap mahasiswa-mahasiswa UMSU yang berprestasi. Itu biasanya untuk mahasiswa yang menang musabaqah tilawatil Quran ya. Tapi levelnya nasional, harus nasional, minimal nasional. Itu kalau nasional minimal 50% potongan uang kuliahnya. Kemudian kalau untuk internasional 100%. Jadi ada atlet-atlet prestasi, kemudian ada kejuaraan-kejuaraan menang gitu. Itu di UMSU diberi apresiasi beasiswa. Sehingga tak jarang mahasiswa kita itu yang memang senang berlomba akhirnya yaitu dapat beasiswa. Jadi beasiswanya bukan seperti saya katakan tadi langsung dikasih uang, bulan-bulan enggak, tapi uang kuliahnya misalnya persentase tertentu 50% atau 100%. Jadi nasional dan internasional. Seperti itu. Nah, ya yang menarik tadi yang dari Basnas Bang. Itu kan ada pembinaan kan. Nah, pembinaannya itu seperti apa dan dilaksanakannya di mana? Oke, pembinaan itu jadi setiap kampus, kalau program Basnas ini kan seluruh Indonesia ya. Jadi setiap kampus yang mengelola program beasiswa Basnas ini diberi satu mentor. Ya, satu mentor ini yang kemudian mentornya sebelum memberikan pembinaan kepada mahasiswa ini dilakukan rapat rutin gitu. Jadi ada silabusnya Mbak. Jadi setiap bulan itu diketemukan atau dijumpakan atau dibuat satu event membahas berbagai macam hal, mulai dari biasanya kalau di awal-awal tahun itu mereka pasti akan membahas tentang resolusi, target-target tahunan, target bulanan. Kemudian nanti ketika yang semester akhir sudah mendekati wisuda, mereka akan dikasih tentang manajemen karir setelah lulus begitu. Kemudian nanti ada aksi-aksi sosial, maksudnya lebih kayak bagaimana mereka. Ini karena uang umat, jadi mereka juga harus bermanfaat pada umat. Biasanya mereka terjun ke lapangan, buat kegiatan bersama anak-anak yang membutuhkan. Beberapa kali di rel di belakang UMSU ini gitu. Jadi itu memang kegiatan yang diarahkan oleh Basnas sendiri. Dan juga
biasanya lebih mengarahkan mahasiswa untuk terus berprestasi, karena kan itu tadi tanggung jawabnya bukan hanya kepada diri sendiri, umat tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena emang uang dari umat gitu. Benar, itu Basnas. Menariknya dan serunya itu Basnas. Kita sekarang sudah ada 5 angkatan, 4 yang aktif, 5 baru seleksi. Gitu. Nah, mengenai kuota nih kan Bang, setiap tahunnya ada nggak sih dari UMSU sendiri tuh kuotanya tetapkah atau ditentukankah gitu? Oke Mbak, untuk mitra tentu saja ini dengan kesepakatan mitra, tidak bisa semena-mena UMSU menentukan harus sekian gitu. Nah, kalau dari pertama KIP itu dari pemerintah memang sudah ada kuotanya gitu. Jadi nanti pihak UMSU kemudian kita dipanggil oleh L2Dikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Pak UMSU ini segini kuotanya, kita cuma nerima saja gitu kan. Kemudian secara SOP, secara operasional prosedur kita lakukan seleksi seperti itu. OSC gitu juga gitu kan, kuotanya juga berdasarkan kuota yang sudah disepakati gitu. Tapi biasanya kalau untuk KIP itu ya lebih kurang ya 100 mungkin begitulah Mbak. Kemudian kalau untuk OSC 20 per tahun. OSC 20 per tahun. Kemudian untuk Basnas 10. Basnas 10. Kemudian BSI terakhir itu 10 juga. Kalau untuk beasiswa prestasi based on mahasiswa yang mengajukan. Jadi semakin banyak prestasi tentu saja ya kita memberikan apresiasi kepada mereka. Satu lagi yang belum, kita UMSU secara internal, karena kita UMSU sekarang sudah menginternasional ya, kita fokus pada internasionalisasi. Kita juga ada beasiswa untuk mahasiswa asing. Mahasiswa asing juga mendapat beasiswa. Iya, dalam bentuk uang kuliah. Dan itu spesifikasinya, seleksinya juga harus banyak ya, rumit ya. Sekarang saja sudah banyak mendaftar. Ini gelombang pertama hanya ada beberapa yang lulus. Jadi memang fokus sekarang kan masih di Asia Tenggara begitu. Jadi beberapa mahasiswa sudah mendaftar dan alhamdulillah beberapa sudah lulus untuk tahun akademik ini ya. Oke Bang, respon mahasiswa UMSU sendiri dengan banyaknya beasiswa ini, apakah mereka emang banyak banget yang mendaftar atau gimana Bang? Ya tentu saja animonya ini ya Mbak, sangat tinggi ya. Apalagi pertama untuk KIP ya. KIP itu kan istilahnya kita bisa sebut sebagai beasiswa plat merah dari negara, semua di cover. Uang kuliah sampai kemudian biaya bulanan gitu. Dan itu semua kalau biaya bulanan yang langsung ke rekening itu banyak Mbak. Jadi dari kuota yang mungkin biasanya 100 gitu, kita bisa nerima pendaftar hampir 1000. Angkanya 700 ke 1000. Dan kita seleksinya kan harus detail banget. OSC gitu juga. Tapi memang kuotanya karena sedikit ya. Kalau OSC itu karena 20, kita baru kan 2 tahun belakangan. Begitu juga. Basnas gitu juga. Tapi rata-rata memang banyak lah. Dan sangat sangat antusias mahasiswa. Siapa sih mahasiswa sekarang kalau memang benar-benar mau sekolah, itu pasti kan selalu berusaha untuk mempermudah beban orang tua. Akhirnya ya berusaha untuk mencari pendanaan yang lain. Antusias sangat baik gitu ya. Gitu ya Bang. Nah, kalau dari BIMO sendiri nih yang menangani perihal beasiswa, ada nggak sih Bang kendala-kendala yang dihadapi oleh BIMO sendiri? Kendala umum sebenarnya dalam pengelolaan, karena kita sudah punya standar ya, secara pelaksanaan kita tidak ada masalah. Mungkin untuk evaluasi kita akan mencoba untuk mencari sumber-sumber beasiswa yang jauh lebih banyak ya gitu. Kita sedang juga melakukan penjajakan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau mitra-mitra strategis di luar sana untuk bisa memberikan beasiswa kepada UMSU, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang membutuhkan. Sehingga ya yang jadi kendala bukan masalah proses pelaksanaannya, bukan, lebih kepada bagaimana kita bisa menambah jumlah beasiswa sehingga beasiswa yang ada di UMSU itu lebih inklusif, lebih banyak yang menerima beasiswa, lebih banyak yang kemudian menerima manfaatnya gitu. Itu sih yang kemudian harus kami tingkatkan lebih. Kalau untuk pelaksanaan aman-aman aja. Nah, untuk waktu dekat ini ada beasiswa yang lagi buka nggak Bang di UMSU sendiri?
Jadi gini, kalau sekarang ini karena tahun ajaran baru, kita sedang menunggu kuota dari L2Dikti. Berapa kuota kita belum terima. Dan memang sudah banyak mahasiswa yang nanya, calon mahasiswa baru tentunya. Karena kan KIP ini bukan untuk mahasiswa yang sudah kuliah, bukan, tapi mahasiswa baru. Sudah banyak yang nanya sama kita, namun memang belum kita terima kuotanya. Nah, kemudian ketika kita sudah terima, biasanya kita konsolidasi internal. Persyaratannya kan apa? Apakah kemudian ada tadi koordinasi internal saya maksudnya. Apakah ada perbedaan persyaratan? Biasanya terjadi perubahan-perubahan memang, tapi tidak begitu signifikan. Setelah itu kita buka, dan itu memang kita tidak mau membuka dengan waktu yang cukup lama karena apa? Itu nanti kan pendaftaran luar biasa banyak, dan tapi tetap kita share di media-media sosial kita. Oke. Jadi bisa dilihat di IG-nya Tropong, IG-nya UMSU maksudnya. Bimawa UMSU official biasanya cuma di UMSU juga, UMSU Medan ada. Ataupun di sosial media kayak dari Basnas itu. Kalau Basnas mereka langsung punya platform. Jadi Basnas membuka pendaftaran, nanti kita seleksi internal biasanya administrasi, kemudian nanti kita rekomendasikan ke pihak. Oh gitu ya. Tapi kita share juga kok informasinya di Bimawa UMSU official, teman-teman yang lihat, yang nonton. Jangan lupa untuk kemudian follow Instagramnya Bimawa UMSU official. Tapi foto saya kan jarang ada di situ sih. Ya karena penting banget ya untuk dapat informasi seperti beasiswa. Jadi sekalian ya, karena saya dari Bimawa kan ada banyak program magang, program apapun itu kita selalu share di Bimawa UMSU official. Apalagi teman-teman mungkin nanti dari Tropong yang berprestasi ikut program-program MBKM. Biasanya kami mau wisuda tuh buat pengajuan selempang berprestasi ya kan. Itu dari Bimawa semua ya, link-linknya. Jadi jangan ketinggalan, ayo follow Instagramnya Bimawa @BimawaUMSU official. Oke Bang, terima kasih banyak. Itu aja yang pertanyaan-pertanyaan dari kami. Semoga pertanyaan tadi dapat membantu teman-teman ya untuk ngejar beasiswa yang ada di UMSU. Itu tadi ya, sekian podcast dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam pers mahasiswa.